minta yang namanya pelatihan MC, Mbak. Iya. Pelatihan MC pembawa acara biar dia itu bisa punya pengalaman di MC. Kita berikan pelatihan, pelatihan itu juga melalui SIPD sistem. Itu nanti keluarnya tahun depan, Mbak. Jadi jemput bolanya ya kita ngurus, misal AIW kita ke Kemenak minta tolong ke KUA untuk memproses yang namanya AIW itu. Karena terus yang kedua ngurus yang terkait sama pembikinan yayasan ke notaris PPAT. Kebetulan saya sebelum jadi anggota dewan kan notaris PPAT, Mbak. Jadi gampang lah kita. Jadi jalannya udah tahu. Sudah saya kasih kapal biar meneruskan, dia langsung dapat kerja biar dapat uang. Nah, jadi yang terkait sama pendidikan itu masih kurang. Kita saja jemput bola. Contoh, Mbak, saya bilang seperti ini. Adik-adik jangan nunggu kabar dari saya, tapi mencari referensi-referensi. Misal di internet ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini, cari. Dan kalau misal ada, monggo sharing ke kita. Karena saya bisa bilang ke adik-adik, saya ini selalu terbuka. Sekarang komunikasi bisa lewat WA, media sosial, atau di rumah aspirasi saya yang selalu buka. Saya Senin sampai Jumat. Intinya jangan milih-milih pekerjaan. Kadang anak muda yang sekarang milih, Mbak, dikasih ini mas bukan tipe saya atau gimana. Pasti kan, Mbak, seperti itu yang saya kadang jengkel gitu, Mbak. Kawan, kalau kita bicara dalam dunia pekerjaan, ada data yang kami dapatkan di redaksi, yaitu tentang tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Nah, kalau secara data di Agustus tahun 2024 itu ada 4,19% pengangguran terbuka, atau kita biasa singkat dengan TPT ya, tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini angka yang perlu perhatian serius karena meskipun angkanya 4,19%, tapi menunjukkan bahwa masalah pengangguran itu masih terjadi di wilayah Jawa Timur. Di PODS episode kali ini saya akan lebih mengerucutkan wilayah-wilayah mana saja. Nah, yang akan saya bahas diantaranya adalah sekitaran Pasuruan dan Probolinggo. Karena misalnya di Probolinggo sendiri tahun 2024 itu data menunjukkan TPT-nya sekitar 3%. Ini lebih rendah sih dari rata-rata Provinsi Jawa Timur, tapi tetap saja ada sebuah persoalan yang bisa kita diskusikan. Kira-kira angka ini kenapa masih tercatat di wilayah Probolinggo. Kemudian untuk penduduk di Probolinggo sendiri ternyata terdata sekitar 3,32% saja yang memiliki pendidikan tingkat tinggi. Nah, ini juga bisa menggambarkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang harus kita lihat ke depan. Karena kalau kita bicara wilayah Pasuruan, Probolinggo, coba apa yang paling Anda ingat dari wilayah ini? Wisatanya kah? Gunung Bromonya kah? Nah, ada sebuah potensi yang luar biasa yang sebenarnya bisa dikembangkan, tapi dengan kondisi di lapangan, dengan data-data tadi mulai dari tingkat pendidikan sampai dengan tingkat pengangguran terbuka, apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Di PODS kali ini saya sudah bersama dengan Mas Naufal Al-Ghifari SHMKN, atau kita kenal dengan M. Naufal Al-Ghifari, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrat yang akan mewakili Dapil 3 Pasuruan Probolinggo untuk membahas ini. Selamat datang di PODS, Mas Naufal. Siap, Mbak Aldia. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu ya untuk kita ngobrol soal tingkat pengangguran terbuka. Ya, yang biasanya juga kami dalam produk-produk Suara Surabaya itu kami hadirkan tentang isu ini. Karena ini kan sebenarnya isu nasional, tapi kita bisa melihat di daerah seperti apa, termasuk wilayah Pasuruan dan Probolinggo. Mas Naufal, kalau melihat dari data-data tadi yang saya sampaikan ya, ini ada kaitannya dengan tingkat pendidikan, lalu ke kualitas SDM, dan sampai akhirnya ke tingkat pengangguran terbuka. Kalau Mas Naufal sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi pendidikan di wilayah Pasuruan Probolinggo dari sisi pemerataan kualitas? Kalau kita bisa menilai, kita harus menilai secara utuh dulu. Pertama yang saya nilai itu terkait sama SDM pengajar. Yang kedua infrastruktur, bangunan. Yang ketiga terkait kurikulum siswanya sendiri. Nah, saya melihat yang paling banyak saya temukan ketika saya turun lapangan itu memang infrastruktur, bangunan. Yang menurut kami terkait ya sederhana saja bangku. Dan sekarang apalagi musim hujan itu banyak keluhan dari siswanya, bukan gurunya, siswanya dari siswanya itu, Mas Dewan,
bocor dan sebagainya. Ya alhamdulillah kalau kita kan memang bisa kalau terkait sama lembaga atau swasta yang memang prosedur atau persyaratan-persyaratan untuk pengajuan rehab atau prasarana sapras itu bisa ke kita. Nah, seperti itu. Kalau misal dari hulunya memang kalau pendidikan itu memang domainnya Komisi E, Mbak Widya. Nah, kita kalau misal ada aspirasi, kita menyampaikan ke rekan kita yang ada di Komisi E. Cuma kita ini kan di Komisi A itu memang fokus yang namanya pelatihan atau peningkatan sumber daya manusianya, seperti itu. Yang salah satunya dari sekolah ya? Dari sekolah juga, seperti itu. Karena saya ambil contoh kemarin, ada beberapa, Himpaudi, guru-guru PAUD itu kan ngajak pertemuan sama saya, minta yang namanya pelatihan MC, Mbak. Ya. Pelatihan MC, pembawa acara, biar dia itu bisa punya pengalaman di MC. Kita berikan pelatihan itu juga. Yang kedua biasanya juga saya ajak kalau sudah ada potensi nih, kita ajak buat mohon maaf, ceperan luar lah. Ceperan luar kita ajak di acara saya dia jadi MC seperti itu, Mbak Widya. Jadi ya kalau bisa dinilai ya itu tiga faktor itu yang harus kita benahi. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk infrastruktur sendiri tantangan yang paling besar sebenarnya apa sih? Kan kalau Pasuruan Probolinggo itu bisa dibilang masuk wilayah daerah gitu ya. Mungkin akan berbeda dengan kota gitu secara infrastruktur. Kalau yang di daerah seperti apa? Kalau tantangan paling besar nih kita kesulitan. Misal Mbak ya, 2 hari yang lalu itu ada yang WA ngirim video ke saya. Mas Noval, ini yang namanya bangunan ini sudah miring, terus sudah tidak layak. Ini apalagi musim hujan, kita takut yang namanya roboh dan sebagainya. Nah, sedangkan saya kalau masalah bantuan dari kita, dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu harus melalui proposal, melalui SIPD sistem. Itu nanti keluarnya tahun depan, Mbak. Nah, ini kan kalau kita saling tunggu-tunggu. Padahal miringnya harus segera ya. Kan kita mohon maaf, kita ingatlah kejadian kemarin di Sidoarjo, di Algosi itu kan itu tamparan besar bagi kita semua, dari pemerintah daerah maupun legislatif juga. Nah, ini kan kita perlu yang namanya solusi. Nah, ini saya akan sampaikan nanti ke Dinas Pendidikan atau Komisi E biar ada solusi cepat. Karena kita tidak mau yang mohon maaf Algosi yang kedua dan ketiga. Nah, seperti itu. Ini masalah nyawa, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau begitu di Komisi A selain tadi mendorong Komisi E untuk yang infrastruktur, apa sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan kalau untuk peningkatan SDM dengan mempertimbangkan 3 hal tadi? Tadi kalau misal kita sendiri yang Komisi A memang fokusnya memang terkait sama peningkatan kualitas SDM, kita sudah lakukan dengan berbagai menggandeng OPD terkait pelatihan seperti itu. Kalau di Komisi E sendiri mungkin fokusnya ke kurikulum mungkin, Pak. Kurikulum saya menyampaikan kalau masalah infrastruktur itu kita semua dari 5 komisi itu bisa, Pak. Cantolannya dari anggaran kita yang biasa disebut pokir. Nah, terkait bangunan memang yang jadi kendala itu persyaratan, Mbak. Persyaratan. Jadi contoh sederhana aja, persyaratan yang bisa diajukan ke anggota dewan itu setiap tahunnya itu yang pertama memiliki legalitas yayasan. Yang kedua, legalitas surat menyuratnya itu AIW, akte ikrar wakaf. Nah, ini banyak kendala lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki ini. Akhirnya kita urus dulu. Ada yang bisa, ada yang terkendala sama surat-surat yang dulu, ahli waris dan sebagainya. Panjang. Nah, oleh karena itu kan akhirnya menjadi dilema untuk kita tidak bisa membantu memberikan untuk pengajuan. bantuan. Karena prosedurnya itu kan sekarang ini kan by system semua, Pak, yang dicantumkan, diupload di SIPD namanya. Nah, SIPD kan selalu ngasih kita revisi, catatan, inilah kekurangan, ini kekurangan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama seperti itu, Mbak. Jadi solusi sementara apa untuk karena kalau di daerah kan biasanya memang ya awal mulai pendidikan udah mulai dulu ya, baru kan nanti seiring berjalannya itu kelengkapan dokumennya baru coba dilengkapi. Nah, solusi sementara sementara ya saya harus jemput bola. Jadi jemput bolanya ya kita ngurus, misal AIW kita ke Kemenak minta tolong ke KUA untuk memproses yang namanya AIW itu. Karena terus yang kedua
ngurus yang terkait sama pembikinan yayasan, Iya, ke notaris PPAT. Kebetulan saya sebelum jadi anggota dewan kan notaris PPAT, Mbak. Widya. Jadi gampang lah kita. Jadi jalannya udah tahu. Tahu, tetapi kan memang mohon maaf kita kalau tidak jemput bola yang namanya mohon maaf lembaga tersebut tuh kadang bingung Ya, mau ngurus di mana, terus bingung mau seperti apa. Akhirnya kita bantu. Karena apa? Kita benar-benar kita lihat infrastruktur atau bangunan tersebut memang mohon maaf tidak layak, dan juga tingkat keamanan juga ini kan juga menjadi faktor utama dan prioritas sendiri bagi saya. Tapi ya ini kendala yang tadi itu, kalau ini kan harus bersabar, baru 1 tahun keluar dibangun. Tapi yang terkait sama yang sudah miring dan sebagainya, masa nunggu 1 tahun, Mbak? Ini kan musim intens hujannya luar biasa di bulan-bulan ini kan, seperti itu, Mbak Widya. Ini masih di masalah dasar kalau kita bicara tentang pengembangan kualitas SDM ya. Sementara saat ini realita yang dihadapi juga kesempatan kerja yang tadi disebutkan tingkat pengangguran terbuka, angkanya berapa ada di wilayah Probolinggo misalnya. Apakah akar permasalahannya seperti yang tadi Mas Noval sampaikan tentang infrastruktur awal saja yang belum bisa terpenuhi, atau menurut Mas Noval ada akar permasalahan yang lain kalau kita bicara tentang kesulitan mencari peluang kerja di tingkat lulusan-lulusan Pasuruan Probolinggo terutama? Jadi memang di fakta realita di lapangan yang saya temukan ketika saya sudah kunjungan, ada bahasa kunjungan dapil maupun kita diundang, Mbak ya. Masalah pendidikan ini memang berkesinambungan untuk nanti untuk masa depan, untuk dan sebagainya. Karena memang cenderung di wilayah saya itu, Mbak. Ya. SMP sudah clear, sudah selesai. Maksudnya tidak meneruskan lagi ke SMA maupun kuliah. Jadi hanya 9 tahun, 9 tahun belajar ya. Sementara wajib belajar kan sekarang 12 tahun 12 ya. Tahun. Ya. Tapi saya tanyakan, saya bukan tanyakan ke siswanya, anaknya bukan. Saya tanyakan ke orang tuanya. Lah, Ibu, Bapak, kenapa kau udah lanjut ke SMA atau jenjang kuliah? Sudah Mas Noval sudah saya kasih, mohon maaf, saya kasih kapal biar meneruskan, dia langsung dapat kerja biar dapat uang. Nah, jadi yang terkait sama pendidikan itu masih kurang terkait sama pendidikan sampai SMA selesai. Yang penting kewajibannya itu sudah bisa cari uang gitu, sholat, ngaji dan sebagainya, dan cari uang. Nah, tapi kita mendorong anak muda. Saya sering ketemu sama teman-teman IPPNU sama IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu. Sekarang saya bilang pentingnya pendidikan. Karena apa? Sekarang terkait sama pekerjaan itu ada persyaratan-persyaratan. Nah, terkait minimal SMA. Kamu aja mau jadi kepala desa, kamu aja kalau menjadi anggota dewan, itu harus minimal SMA. Nah, teruskan SMA. Alhamdulillah semangat, Mbak, semangat. Karena ya Pak, mohon maaf, kita kalau misal tidak dibantu sama teman-teman sebayanya untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan, itu susah. Ketimbang sama, mohon maaf lagi, orang tuanya yang merasa sudah kewajibanku anaknya ini hanya sebagai cari uang lah nanti. Masalah pendidikan itu nomor sekian. Yang penting bisa ngaji, bisa sholat, itu saja sih, Mbak. Ya pikirannya, mohon maaf ya, disamakan dengan orang tuanya gitu ya, zaman orang tuanya waktu jadi pelajar gitu. Tapi kapal tadi maksudnya kapal itu apa? Nelayan, Mbak. Nelayan. Rata-rata yang ada di nelayan gini ya, dikasih kapal gitu. Ini kan saya bicara yang memang di daerah pesisir. Nah, kebetulan kan kantor kami, rumah aspirasi kami itu dekat dengan rumah pesisir, wilayah pesisir, Mbak Widya, seperti itu. Ya ini menjadi ironi tersendiri ya, Mas Noval, karena kita ini kan negara maritim juga. Tapi maksudnya SDM yang ada yang sangat dekat dengan maritim itu inilah fakta yang ditemui di lapangan seperti ini. Nah, akhirnya gimana Mas untuk yang tadi memutuskan sampai SMP saja, itu rata-rata outputnya dengan modal dari orang tua berhasilkah atau ini akhirnya menimbulkan potensi tadi akan terjadi pengangguran atau seperti apa? Kalau yang untuk 3 tahun terakhir, memang sudah alhamdulillah dengan banyaknya maraknya teman-teman itu berorganisasi, itu cenderung teman-teman melanjutkan. Tetapi memang sekali lagi, Mbak, faktor ekonomi itu terkait misal mau sekolah negeri, itu jauh
untuk transportnya dan sebagainya. Karena belum sekolah negeri itu belum merata di tiap wilayah belum merata ya. setiap wilayah, apalagi yang SMA. Ya, Kalau ya. SD sudah merata, SMP lumayan. Yang SMA kan jauh-jauh yang negeri. Akhirnya kan swasta. Dan alhamdulillah yang melek itu sudah di pondok yang sudah ada SMA-nya tersebut. Dan sekali lagi kan yang kita pikirkan yang banyak saya di lapangan, Mbak. Ya oke lah pendidikan cerita seperti itu, tapi ya saya anggap minoritas sekarang ini karena semakin tahun semakin baik yang terkait kesadaran tingkat pendidikan. Tetapi yang kita pikirkan kalau ketika sudah lulus, ketika sudah lulus ini sekarang bingung mau kemana dan sebagainya. Karena itu kan akan mempengaruhi ya terkait lapangan kerja lagi ya, nyambung lapangan kerja lagi. Karena kalau misal anak muda sudah lulus dan juga masih bengong, masih tidak punya kerjaan, tidak ada arahnya kemana, itu kan gampang dipengaruhi dengan ya kenakalan, Mbak. Terkait sama ya mohon maaf narkoba, terus yang kedua terkait sama sekarang ini maraknya judol, nah seperti itu. Karena jadi, lebih banyak waktu free time-nya, nganggurnya. Dan akhirnya kan terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat, misal kenakalan remaja dan sebagainya, dan juga pengen keren-kerenan dan sebagainya. Karena ya nganggur kan seperti itu, Mbak Widya. Tapi kalau di Pasuruan dan Probolinggo tadi anak muda yang sudah lulus, katakanlah sudah SMA ataupun SMK ya, Mas Noval, tapi tidak terserap pada industri, itu apa yang ditemukan oleh teman-teman DPRD Jatim? Jadi kebanyakan mereka itu bingung, Mbak. Bingung. Saya ini mau kemana ketika lulus? Mungkin ketika ada anak banyak tipe anak itu. Ada yang anak itu yang mau untuk bertanya, ada yang malu untuk bertanya. Kan minimal kan bertanya itu kalau di SMA kan ada namanya BK, Mbak ya, itu dan sebagainya. Atau saya bilang kamu itu tidak usah malu karena itu terkait sama masa depanmu. Ayo kumpul-kumpul sama yang lingkungan yang sehat. Contoh, ayo berorganisasi di Karang Taruna atau di Ansor. Nah di situ saya sering menyampaikan pentingnya terkait sama pendidikan dan pentingnya untuk masa depan juga. Nah masa depan ini kan bisa dicari dengan adik-adik ini mencari referensi-referensi. Jangan dari kita saja jemput bola. Contoh, Mbak, saya bilang seperti ini. Adik-adik jangan nunggu kabar dari saya, tapi mencari referensi-referensi. Misal di internet ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini. Cari. Dan kalau misal ada, monggo sharing ke kita. Karena saya bisa bilang ke adik-adik, saya ini selalu terbuka. Sekarang komunikasi bisa lewat WA, media sosial, atau di rumah aspirasi saya. Yang selalu buka saya Senin sampai Jumat, Mbak. Meskipun di situ saya tidak ada, tapi saya sudah ada staf-staf saya yang selalu mencatat aspirasi dari konstituen saya atau masyarakat. Seperti itu, Mbak Widya. Ya, jadi malu menjadi alasan pertama ya untuk akhirnya mungkin tidak terinformasi tentang mental, Mbak, terutama kesempatan kerja gitu. Apa ada dorongan juga ke pihak sekolah gitu untuk bisa mencari solusi ini? Kalau kita dorongan, kalau yang enak itu sebenarnya kalau yang siap kerja itu adalah SMK, Mbak ya. SMK iya. SMK itu sudah bersinergi atau kerjasama sama pihak swasta dengan mengirimkan siswa-siswinya itu untuk magang ketika praktik di sekolah. Kalau dulu mungkin kayak KKL, Mbak ya, kalau kita kuliah itu. Nah situ lebih taktis lah. Tetapi yang anak SMA ini kita sudah, makanya pelatihan terkait sama SDM guru-guru itu juga, guru ini sebagai informasi utama karena beliau ini paling dekat dan paling sering ketemu di sekolah selain orang tua ya, di rumah dan seperti itu. Nah di situ kita sharing-sharing masalah guru terkait sama misal kalau menurut ini ada beasiswa tapi siswamu ini harus berprestasi. Nah prestasi itu ini ada olahraga sederhana aja, Pak, kayak taekwondo, hafiz Quran, itu kan sekarang sudah banyak di kampus-kampus yang terkait misal mau jenjang ke pendidikan. Misal lagi kalau misal terkait sama informasi terkait kerja, kita kan bertanya ke Dinas Ketenagakerjaan apa persyaratannya kalau misal masuk kerja di pabrik itu. Kalau ini lulusan SMA, kalau SMK clear ya, Mbak ya, SMA clear karena sudah ada sinergi. Oh begini, saya sampaikan ke guru. Padahal itu ada ya? Ada.
pabrik yang menerima lulusan SMA. Ada. Tetapi kan memang berjenjang. Ya, Artinya kan ini kan semua kan ada kontrak dan sebagainya, Mbak. Ini kan salah satu solusi lah untuk yang pabrik-pabrik yang ada di wilayahnya masing-masing seperti itu. Kalau ada informasi tentang minimnya kabar atau minimnya informasi tentang peluang kerja, berarti bukan seperti itu yang terjadi di daerah, Mas Noval. Tapi justru memang mental dari para lulusannya yang perlu diubah. Kalau menurut kami, Mbak, ya, menurut saya sekarang ini mental yang utama. Karena apa? Sekarang ini yang namanya pekerjaan itu tidak harus ada di swasta atau apa. Pekerjaan itu semua itu untuk menghasilkan uang itu bisa di rumah. Saya ambil contoh jasa, pekerjaan yang meliputi jasa. Misal ada anak-anak muda, saya bilang, kamu ikut aku. Ikut apa, Mas Noval? Contoh begini, jasa bikin sertifikat atau apa, itu bisa nanti kamu ajari caranya ke BPN itu dan sebagainya, sudah itu jasa, itu bisa. Jadi kerja itu kan tidak harus ikut orang atau apa, bisa sendiri, Mbak. Atau jasa misal, mohon maaf, sekarang ini semua via digitalisasi, bikin NPWP digitalisasi, bikin yang mau perizinan, bantu jasa digital gitu ya, digital seperti itu. Nah tapi itu tidak boleh kamu narik. Nah, maksudnya harus sekian, jangan. Seikhlasnya, pasti nanti dikasih, Bu, saya yang ke sana untuk bensinnya gimana. Itu salah satu kan untuk pengalaman juga. Itu juga jasa, itu juga pekerjaan. Yang pasti nanti yang ketika kamu sudah punya pengalaman itu tutup tular. Nanti orang tersebut yang sudah dibantu, itu pasti itulah dibantu sama itu. Terkait sama kan banyak, Mbak, sekarang itu. Ya harus inovasi dan kreatif. Tergantung anaknya yang punya kemauan. Oleh karena itu saya kan sering, Mbak, ketemu sama anak-anak SMA, sama-sama anak muda yang bingung. Yang mohon maaf, kalau dulu mungkin orang tua saya kan bisa mengarahkan. Noval, kamu kesini ya nanti kuliah. Alhamdulillah orang tua saya bisa mengarahkan. Tapi kan juga ada orang tua yang tidak bisa mengarahkan. Artinya kan mereka karena ketidaktahuan ya, Mas ya. Akhirnya kita kan sebagai anggota dewan yang yang punya pengalaman atau yang guru yang punya pengalaman, bisa mengarahkan anak tersebut, seperti itu. Ya, kalau dulu itu kan fenomenanya gini, larinya ke kota besar akhirnya, karena merasa tidak bisa berkembang di tempat asal atau mungkin sedikit peluangnya. Tapi sebenarnya dengan digital ini kan batas-batas itu kabur ya, Mas Noval ya. Apakah fenomena itu masih terjadi kalau di daerah? Terjadi, Pak. Masih terjadi. Tapi saya bilang begini, ada yang nanya, Mas Noval, saya ketimbang Surabaya atau Malang atau Mojokerto, yang sering Mojokerto, saya bilang ambil. Ya apa, Mas? Bukan apa-apa, tapi untuk pengalaman. Pengalaman itu bukan mahal, tetapi sulit untuk didapatkan. Tapi pengalaman itu akan menjadi modal untuk masa depan. Intinya jangan milih-milih pekerjaan. Kadang anak muda yang sekarang milih, Mbak, dikasih ini, Mas bukan tipe saya atau gimana. Pasti kan, Mbak, seperti itu yang saya kadang jengkel gitu. Padahal sekarang pekerjaan itu yang memilih orang. Iya, yang memilih orang. Jadi meskipun dia keluar, meskipun mohon maaf dengan biaya kos, dengan biaya gaji, makan dan sebagainya kurang, tapi saya bilang ambil. Karena itu modal pengalamanmu. Kalau misal masalah teori, ilmu itu bisa sekolah atau apa, tapi pengalaman itu sulit dicari. Itu modal juga. Nah, seperti itu, Mbak Widya. Tapi kalau industri di Pasuruan Probolinggo sendiri, sebenarnya apa sih, Mas, untuk yang lokal yang berkembang ya? Kalau tadi saya sempat sampaikan pariwisata ya, yang terkenal kan Bromo katakanlah. Apalagi yang Pasuruan kan punya ini, Pier. Ada. Probolinggo juga ada kawasan industri. Kalau misal kita bicara Probolinggo Pasuruan, Mbak, sumber daya alamnya luar biasa. Punya gunung, punya laut, punya hutan, sumber daya manusianya kita tingkatkan dan sebagainya. Jadi potensi-potensi sudah besar. Apalagi kita ini, alhamdulillah kemarin Probolinggo itu kalau tidak salah ada 600 hektar membuka lahan industri baru. Di Kabupaten Pasuruan itu buka 1.800 hektar lahan industri baru. Nah, kita tinggal PR-nya untuk mencarikan investor-investor untuk membangun pabrik atau industri yang baru. Jadi kita sebagai DPR dan pemerintah tentunya mempersiapkan SDM-nya itu untuk
kita prioritaskan kerja yang di pabrik-pabrik Nah, yang begitu baru ada tersebut. investor Pasti, bangun Mbak. udah terserah. Nah, seperti itu. Karena memang saya bilang kenapa nyambung lagi yang pernyataan saya terkait sama pengalaman. Orang yang mencari pekerja yang tidak punya pengalaman, pabrik itu mikir-mikir, benar nggak Mbak Iya, Lydia? iya. Pasti. Oh, kamu pengalamannya apa? Oh, sudah di pabrik ini. Oke. Tapi yang tidak punya pengalaman, Mbak, itu akan tidak punya pengalaman ini bahasa pabrik saya ngomong Ya, Nah, jadi seperti prioritas itu. terakhir Prioritas mungkin ya terakhir, untuk benar. direkrut. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan yang namanya pelatihan-pelatihan, kita persiapkan produk SDM tersebut untuk nanti pastinya kalau sudah ada pembangunan pabrik kita prioritaskan lokal dulu yang kita masukkan seperti itu, Mbak Apa Widya. pelatihan yang sekarang lagi banyak dilakukan oleh Banyak Mbak, Komisi kita A? kan ada BLK ya, ada BLK juga, dan kita juga misal ada pelatihan-pelatihan yang terkait sama yang sesuai lah. Kita kan kalau misal teknik itu kan sudah di SMK sendiri ya, Ya, sudah sebagai. udah Tapi pasti diajarin. Iya, tapi ya kita pelatihan-pelatihan yang benar-benar yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik. Tapi kan sekarang ini kan kalau kita nunggu pabrik, Mbak ya, itu kesulitan juga. Tapi ya itu kita memfokuskan anak-anak ini kita berikan ilmu yang benar-benar bisa gitu loh. Aplikatif ya, Aplikatif. tidak hanya untuk pabrik misalnya. Apalagi saya mengenalkan saya misal, di era digitalisasi itu gampang loh cari cuan. Tapi jangan bahasa pinjol atau judol, saya bilang gitu. Kamu bikin gambar ada di di website apa itu loh, Mbak. Saya pernah melihat, saya ini baru tahu juga, pernah lihat orang itu bikin kayak abstrak loh, Mbak, gambar abstrak. Dapat cuan loh, Mbak. Dapat cuan. Loh ini contoh nyata kamu nggak di rumah aja. Karena itu bisa produk pajangan, hitungannya. Seperti itu. Saya kaget cuma gini gambar-gambar itu sudah dapat uang. Nah, itu salah satu kan referensi-referensi yang ada dan banyak lagi yang sebagainya seperti itu. Bantu misal ada tetangganya sekarang ini mau jual mobil, mau jual sepeda motor dibantu, pasti kasih uang. Tapi ya tinggal kemauan dari anak-anak tersebut itu, Mbak. Sebagai kita juga memikirkan mereka terkait sama ilmu atau ya pelatihan-pelatihan itu, Mbak, meningkatkan SDM-nya itu, Mbak. Kalau lulusan yang baru-baru ini harusnya skill digital udah nggak usah diragukan lagi ya, karena sudah lebih akrab dibandingkan misalnya saya yang generasi sebelumnya gitu. Kalau lulusan sekarang kan sudah digital savvy, mereka sudah hidup dengan digitalisasi, jadi tinggal membaca peluang-peluang itu yang perlu ditanamkan gitu ya, Mas. Sekali lagi, Mbak, saya menyampaikan, kadang anak muda itu terlalu nyaman nunggu kabar dari saya. Saya selalu marah. Jangan nunggu kabarnya, tapi adik-adik ini harus mencari referensi dulu. Ketika sudah mencari referensi, ada yang cocok, bingung, baru nanya ke saya seperti itu. Jadi jangan santai-santai menunggu kabar, tidak jemput bola. Nah, ini yang saya kadang marah. Karena saya bilang anak muda ini kelebihan energi. Nah, kelebihan energi itu harus perlu ya namanya dimanfaatkan loh, Mbak. Jangan disia-siakan energi itu. Kalau mungkin seumuran saya sama Mbak Widya, energinya sudah terkupas. Ini energinya sudah mulai habis. Nggak habis sih, Mbak. Cuma mulai tersisihkan saja. Tidak ada yang dulu menggebu-gebu. Ya, lebih menggebu anak-anak muda ya. Iya, benar-benar. Seharusnya seperti itu. Ya, kalau gini Mas, selain kalau digitalisasi kan kita bicara selain tadi terbuka peluang-peluang, sisi lain kan UMKM. UMKM itu kan juga sangat berkembang dengan digital. Nah, kalau di wilayah Pasuruan Probolinggo misalnya, UMKM ini bisa nggak sih juga menyerap tenaga dari yang lulusan-lulusan ini? Ini Mbak, ini ya untung diingatkan sama Mbak Widya ya terkait UMKM. UMKM itu tentu Mbak menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Tetapi kan UMKM itu banyak UMKM rumahan yang bingung cara memasarkannya, memarketingkannya. Nah, ini saya bilang UMKM, ayo kerjasama sama misal sama Ansor atau sama Karang Taruna sama pemerintah daerah terkait misal untuk memasarkan produk seperti itu. Dan juga terkait sama UMKM yang berbentuk, kita kan sumber daya alamnya, Mbak. Sumber daya alam itu sangat luar biasa. Nah, ini saya mendorong untuk memanfaatkan. Terutama kalau misal UMKM itu butuh alat dan sebagainya, kita bisa, Mbak, dikerjasama. Saya bilang, Mas Noval, saya kurang wallet ini, ternyata pesanan sudah banyak. Saya bisa bilang bisa, tetapi harus yang namanya legalitasnya tersebut harus dipenuhi dulu. Nah, kita bantu, Mbak, masalah perizinannya, masalah ini. Akhirnya kan menyedot tenaga kerja minimal lah yang ada di
sekitarnya. Dulu. Betul. Itu yang terjadi, Mbak. Itu luar biasa di Pasuruan Probolinggo, Ya. Mbak Widya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari UMKM, tadi kan juga Mas Noval sampaikan ya ini berkembang luar biasa Iya, juga. Potensi dari situ untuk memunculkan pengusaha-pengusaha muda lah istilahnya. Jadi yang lulusan ini juga tidak hanya bergantung ke lapangan kerja aja, tapi bisa menjadi pengusaha muda. Itu gimana Mas kalau di wilayah Pasuruan Probolinggo? Jadi apa ya? Dengan cara tradisional dan cara modern ya. Ya. Saya ambil contoh, Mbak. Ini awalnya beliau itu UMKM ikut orang, ikut orang di daerah lain, bukan di Kabupaten Pasuruan atau Kota Pasuruan, di daerah kalau tidak salah waktu itu di Batu, Mbak, kalau tidak salah di Batu. Nah setelah itu dia pulang, dia coba sendiri dengan UMKM itu, dengan UMKM yang snack kiloan loh, Mbak. Ya. Snack kiloan itu, akhirnya dia sama istrinya ngirim, jemput bola, jemput ngirim. Akhirnya sekarang ini pegawainya kalau tidak salah 30 atau 40 orang gitu loh, Mbak. Itu dikembangkan di wilayah asal ya, di Pasuruannya. Yang punya awalnya yang punya ilmunya itu belajarnya di Batu. Di Dia Batu. ikut orang, dia kembangkan. Seumuran dengan saya waktu itu dia itu buka usahanya berarti di umur 29 berarti. 29. Sekarang sudah sukses, Mbak. Malah dia punya toko, pegawainya kalah, saya sudah ada 30 atau 40 saya lupa karena dulu saya minta tolong kampanye jadi hitung ya pegawainya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu UMKM wirausaha yang berani artinya yang saya sampaikan tadi punya pengalaman di luar di Batu, dia kembangkan di Pasuruan seperti itu. Sukses, Pak, sukses. Dan lagi sekarang ini kan yang wanita, Mbak ya, yang cewek ini kan apa yang namanya skincare kan juga luar biasa juga, Mbak. Jadi yang skincare itu sekarang ini teman-teman anak muda itu kan dengan cara digitalisasi UMKM tadi tersebut itu memasarkannya luar biasa juga. Teman-teman jemput bola, dia menawarkan demo terkait sama produk-produknya tersebut. Dan juga memang yang UMKM yang mohon maaf, Mbak ya, yang lokalan tapi yang ngelola itu adalah ibu-ibu rumah tangga itu, Mbak. Itu makanya perlu yang namanya kolaborasi sama media dalam arti itu ya media anak-anak itu loh untuk memasarkannya. Itu juga berhasil dan banyak teman-teman anak muda itu juga menjadi medianya mereka untuk memasarkan dengan cara inilah dan juga mendatangkan influencer dan sebagainya. Itu kan bentuk kolaborasi, Mbak. Dan saya tanyakan, ya apa kamu? Ya Mas, alhamdulillah ketika saya nge-tag ada ini kita dibayar sama ibu-ibu dan sebagainya. Kan ini bisa kolaborasi untuk pengembangan produk lokal ya. Jadi produk-produk lokal ini bisa digaungkan, dipasarkan dari teman-teman muda ini yang lebih akrab sama digital lah gitu. Dan lagi alhamdulillah, Mbak, mungkin Mbak Widya dengar yang kemarin Pesta Rakyat, Hari Jadi Jawa Timur, Pesta Rakyat, Pasar Rakyat, Pasuruan kan menyelenggarakan ya, ada karnavalnya juga. Terus yang lari juga, run itu kan kita selalu menggandeng UMKM lokal. Dan luar biasa, pasti habis selawe ke saya, Mas Noval adakan lagi kalau bisa setiap bulan. Nah ini salah satu potensi yang luar biasa. Akhirnya kan orang-orang yang mau menonton, yang pengen hiburan dan juga tahu rasanya, enak ya. Akhirnya kan mencari, karena kan selalu mencantumkan nomor HP dan sebagainya. Nah itu salah satu pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk cara memasarkan produk-produk UMKM, Mbak. Seperti itu, Mbak Widya. Kalau keterlibatan yang anak-anak muda ini di sektor pariwisatanya gimana, Mas? Kalau tadi kan industri-industri kecil ya, mulai dari UMKM gitu. Kalau dari segi sektor pariwisata, Mbak, ini tergantung wilayah, Mbak ya. Tergantung wilayahnya. Ada enggak pariwisata dan sebagainya. Kalau misal di daerah kami itu ada namanya Ranugrati, Mbak. Ranugrati. Jadi kayak danau besar dan sebagainya. Nah, nggak perlu naik gunung ya itu? Nggak perlu. Tinggal turun tol gratis besar dan sebagainya. Nah, itu kemarin kita mempromosikan yang terkait namanya perahu naga, Mbak. Ada perahu naga dan sebagainya. Dan juga ada produk namanya ikan lempuk, Mbak, yang hanya ada di Ranugrati itu. Itu dimasak gitu? Dimasak, dikonsumsi? Konsumsi, crispy itu enak. Nah itu teman-teman, alhamdulillah teman-teman Karang Tarunanya yang sangat-sangat aktif dan selalu menyelenggarakan acara-acara hiburan dan hiburan juga yang kerja sama rokok, Mbak, biasanya sama rokok itu menampilkan. Akhirnya kita tampilkan budaya-budaya dan
wisata-wisata di situ. Oh, jadi makanya bisa terkenal ya daerah ini bisa terkenal. akhirnya. Kalau Mbak Widya tahu produk yang namanya nanti kalau kesini lagi deh tak bawa yang namanya apa lempuk crispy Ya, itu. ini tolong direkam dan nanti dijadikan. Oke. Iya, Siap Mbak Widya. Ikan lempuk crispy, Lempuk nama crispy, produknya. bener. Hanya ada di Ranu Grati. Oh, itu kekhasan yang Khas, bisa bener. ini ya dipromosikan Bener, gitu menjadi bener. khas daerah dan ini digarapnya sama Karang Taruna. Bukan Karang Taruna, yang cara memasarkannya Karang Taruna. Dari Karang Taruna, tapi orang-orang situ sendiri, orang-orang ya kayak ibu-ibu, masyarakat lah, masyarakat situ. Jadi memang tapi ya harus butuh bantuan teman-teman Karang Taruna Ya. atau ya siapa yang anak muda yang bisa memasarkan produk tersebut, Mbak. Berarti kalau di daerah memang Karang Taruna ini jadi wadah yang efisien Iya, sebenarnya ya benar, untuk Kak. pengembangan skillnya teman-teman yang muda ini. Harus, Mbak, karena sesuai ADART-nya kan sosial juga, membantu masyarakat juga. Di ADART Karang Taruna kan memang menyebutkan seperti itu. Iya, Jadi iya. aktif di kegiatan sosial, artinya membantu masyarakat. Seperti itu, Mbak Widya. Itu kesempatan kerja juga terbuka sebenarnya lewat sekali, situ. Terbuka sekali. Nah, kalau kita bicara soal program strategis ke depannya gitu ya, Oke. Mas Noval. Apa yang ingin Mas Noval sendiri realisasikan untuk generasi muda, terutama di Pasuruan dan Probolinggo? Yang pastinya yang saya sampaikan di awal sama Mbak Widya tadi itu, kalau kita, karena emang di Komisi A, kita fokusnya adalah peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan ya apa pelatihan terkait sama nanti untuk menjadi bekal di apa namanya mereka bekerja dengan ya kita harus yang namanya bersinergi sama pemerintah daerah, sama ya apa swasta Ya. maupun dari pusat, Mbak. Karena di pusat itu lebih banyak terkait sama pelatihan tersebut. Nah, seperti itu Mbak Widya. Tapi kesempatan pelatihan itu banyak ya? Banyak, Mbak, banyak. Contoh sekarang ini yang paling diminati terkait ekraf, Mbak. Iya, apa itu? Ekraf itu terkait sama ekonomi kreatif. Maksudnya bentuknya apa aja pelatihannya? Rata-rata. Jahit, media juga, terus apa ya saya lupa ya, game-game juga terkait website dan sebagainya itu juga banyak juga terkait juga yang cara-cara apa namanya produk-produk yang benar dan sebagainya itu ada. Ini soalnya saya lupa di Probolinggo ini ada. Ya. Saya juga suruh datang juga. Saya lupa nama anunya apa, nama itunya. Nanti temanya kalau tidak salah tanggal berapa saya lupa. Ada Minggu depan pelatihannya. ada pelatihannya Itu juga. gratis untuk. Gratis, Mbak. Gratis secara umum. Pesertanya itu nanti kita minta dari Dinas Tenaga Kerja Ya. untuk yang sesuai dengan tema itu, yang dari penjahit, dari siapa dan siapa, terus dari halayak komunitas, Mbak, komunitas yang tentunya misal digital dan sebagainya, media apa namanya, Mbak, ya, kalau kamera itu, Oh, videografi dan ya. sebagainya itu. Jadi kita tampung ada pelatihan, pesertanya 90 orang, Mbak. 90 Berarti orang. peminatnya sebenarnya juga luar biasa ya, Mas Banyak, ya? Mbak, banyak. Banyak. Nah, seperti Tinggal kemauan dan keinginan. Iya, benar. Untuk mengikuti pelatihan ini. Benar. Nah, Mas, di POTS kali ini sebagai sesi akhir juga tadi sudah banyak sorotan Mas Noval termasuk soal mental yang itu ujungnya inovasi. Apa sekali lagi yang ingin ditekankan ya buat para generasi muda sekarang yang sudah lulus sedang cari kerja, yang persiapan lulus dan nanti akan mencari kerja agar nggak hanya siap kerja gitu, tapi Iya. siap berinovasi. Yang pastinya yang pertama harus yang namanya aktif. Terus yang kedua perbanyak ilmu. Yang ketiga perbanyak pengalaman. Yang paling terakhir yang saya banyak teman, jangan milih-milih pekerjaan. Nah, itu loh Mbak Widya. Jadi sudah. Ini nyata adanya ya, jangan Iya, milih-milih milih pekerjaan. Karena kan kita tidak tahu pekerjaan itu memang baik, tapi baiknya bukan hari ini, tapi untuk masa depan. Ya, pengalaman itu Mbak Widya. Seperti itu Mbak Widya. Oke, terima kasih Mas Oke, Noval Mbak untuk Widya. perbincangan di POTS dan mudah-mudahan ini terutama untuk warga Pasuruan Probolinggo, generasi mudanya bisa semakin terbuka gitu ya Mas ya Amin. dengan perbincangan harus wajib. di edisi kali ini karena ya tadi dari penjelasan Mas Noval sudah nampak tantangan yang dihadapi sebenarnya apa sih kalau kita bicara soal kerja, peluangnya seperti apa, terus juga kualitas SDM yang perlu diperhatikan bagaimana, dan yang paling penting ini tentang potensi daerah. Potensi daerah. Generasi muda juga harus bisa membaca potensi daerahnya apa, Benar. kesempatannya di mana Benar. untuk kita bisa berinovasi di sana, karena dari potensi daerah ini juga
bisa memunculkan peluang-peluang atau kesempatan kerja untuk para generasi muda. Benar. Intinya tadi bahwa pengembangan SDM lalu juga tenaga kerja penyerapannya itu memang punya tantangan. Nah, disinilah bagaimana peran dari kita sendiri sebagai sumber daya manusia itu bisa menciptakan inovasi-inovasi untuk menjawab tantangan tadi. Benar, Mbak Widya. Ya. Mas Noval, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Harus dalam siap, edisi Pods yang lain Siap, Mbak dengan Widya. pembahasan yang lebih seru lagi seru dari lagi. kawan-kawan Komisi A DPRD Jawa Timur. Oke. Kawan saya Widya Safitri mengakhiri Pods untuk episode kali ini ya. Saksikan Pods di episode-episode yang lain dan kali ini bersama Mas Noval Al-Ghifari, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.